Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Farur. Selamat pagi Pak Samsul. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah, dalam nggih. kondisi baik, sehat, Pak. Alhamdulillah. Pak, mohon izin Pak. Sini ada tugas CGP untuk menyampaikan beberapa pertanyaan kepada panjenengan terkait dengan kepemimpinan Pak. Mohon Silakan. izin dan waktunya ya Pak. Ya, monggo-monggo, Pak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Iya, Pak Farur. Terima kasih sudah hadir di SDK Mangan 1 ya, Pak ya. Nggih, Jadi senang sekali bisa bertemu dengan jenengan yang tadi sudah menyampaikan terkait dengan tujuannya. Jadi ingin eh, menggali terkait dengan bagaimana penyelesaian kasus-kasus nggih. yang saya pernah lakukan Pak ya di Nggih. SD Negeri Kambang 1. Terus terang menjadi seorang pemimpin atau kepala sekolah pasti itu akan menghadapi yang namanya banyak kasus, banyak permasalahan yang tentunya itu perlu eh, penyikapan ya, perlu penanganan agar apa yang kita putuskan, apa yang kita selesai itu bisa yang terbaik kan seperti itu. Yeah. Jadi kadang-kadang itu kepala sekolah pasti akan menghadapi satu kasus, satu permasalahan yang itu menjadi satu dilema, yang merupakan dilema Pak ya. Iya. Jadi begini mungkin benar, begini mungkin salah kan seperti itu. Jadi satu dilema lah jadi seorang kepala sekolah. Jadi kita emang dituntut untuk bisa menyelesaikan berbagai kasus ataukah entah kasus itu satu menjadi dilema ataukah yang mungkin kasus-kasus yang lain. Jadi kalau saya pribadi sebagai seorang kepala sekolah dalam mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika ya Pak ya atau kebutuhan moral yang seperti panjenengan tadi tanyakan, itu yang pertama saya harus melihat situasi kasus seperti apa. Jadi yang pertama untuk menentukan apakah ini dilema etika ataukah ini bujukan moral. Kalau dilema etika itu ya satu ciri-cirinya adalah ketika dua pilihan dari kasus itu mengandung nilai yang sama-sama benar, sama-sama baik lah. Yang kedua, kadang ketika kita ingin mengambil keputusan kita merasa bimbang, merasa ragu, apakah nanti keputusan itu betul apa tidak, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu mungkin potensi dari konsekuensi negatifnya pasti ada pada dua pilihan itu. Kemudian itu adanya rasa mungkin rasa bersalah mungkin ya ketika nanti saya mengambil keputusan ini. Bisa jadi ketika saya mengambil keputusan A, saya merasa bersalah kepada satunya. Saya mengambil keputusan B, saya merasa bersalah kepada satu. Itulah yang namanya dilema etika, yaitu betul-betul butuh pertimbangan, butuh katakanlah pemikiran yang sangat matang sekali sehingga nanti keputusan yang diambil itu betul-betul adalah keputusan yang terbaik dan tidak terlalu merugikan yang lain seperti atau pihak-pihak yang terlibat. Begitu Pak Farul. Baik, terima kasih. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak. Mohon penjelasannya, Pak. Iya, selama ini kami itu di sekolah itu tentunya mengedepankan yang namanya musyawarah ya. Kemudian juga pertimbangan yang matang dan juga skala prioritas tentunya. Nah, terkait dengan kasus atau permasalahan dilema etika ini tentunya harus betul-betul ditangani dengan baik, dipertimbangkan dengan baik sehingga nanti keputusan yang terbaik. Nah, yang saya lakukan yaitu ya pertama tentu harus mengumpulkan informasi yang relevan ya. Informasi yang relevan sebanyak mungkin lah dari pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Yang kedua juga harus menganalisis setiap pilihan dengan seksama dan mempertimbangkan konsekuensinya seperti apa. Kemudian yang ketiga membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai sekolah dan prinsip-prinsip etika. Yang berikutnya mengkomunikasikan keputusan kepada semua yang terkait atau yang terlibat itu dengan jelas dan terbuka. Itu langkah-langkah atau proses pengambilan keputusan yang
saya lakukan dalam menangani kasus dilema etika. Begitu Pak Barur. Baik. Lalu selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Ya, terkait dengan prosedur untuk menangani kasus dilema etika, langkah-langkahnya itu yang biasa saya lakukan itu yang pertama tentunya adalah mengidentifikasi ya Pak Barur. Ya. Jadi semua pihak yang terlibat dan kepentingan mereka itu siapa saja. Artinya yang terlibat itu siapa? Jadi identifikasi. Yang kedua itu mengumpulkan semua informasi yang relevan lah yang diperlukan. Kemudian yang ketiga menganalisis setiap pilihan dengan mempertimbangkan nilai-nilai sekolah dan prinsip etika seperti yang tadi saya sampaikan tadi depannya. Kemudian kita membuat keputusan itu harus dikomunikasikan. Ketika membuat keputusan itu kita komunikasikan itu kepada semua pihak yang terlibat. Jadi jangan sampai kita menyampaikan keputusan kita tetapi ada salah penerimaan dari pihak-pihak yang terlibat. Jadi supaya win-win solution lah, artinya mereka semua bisa menerima dengan legowo keputusan tersebut. Yang berikutnya adalah kita evaluasi lagi keputusan yang kita sudah ambil, apakah sudah betul apa tidak. Kalau misalkan masih katakanlah diperlukan perbaikan, ya nanti kita akan lakukan perbaikan supaya nanti keputusan itu bisa lebih baik lagi. Seperti itu Pak Barun. Baik. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Iya. Jadi dalam kasus dilema etika ini